Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 2019 05 10 253. Jadi, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan, mempresentasikan hasil dari review jurnal yang sudah sempat saya kerjakan. Review jurnal ini dibuat atau dikerjakan untuk memenuhi tugas dari Seminar Hubungan Internasional yang nantinya akan menjadi referensi terkait proposal yang akan saya buat seperti itu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait jurnal yang saya temukan adalah dengan judul Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat era Joe Biden terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran. Jadi setelah saya membaca dari jurnal ini, tema yang bisa saya temukan adalah yang pertama, bahwasannya dahulu adanya perbedaan kebijakan yang dilakukan oleh Joe Biden dan juga Trump. Terus tema yang bisa saya temukan kemudian adalah di mana Iran yang sebelumnya tergabung dalam blok timur yang mendapatkan setidaknya juga lumayan banyak nuklir seperti itu, dan Iran memiliki minat dan tekad untuk terus mengembangkan nuklir yang mereka miliki. Kemudian adalah yang kedua adalah isi pokok dalam jurnal ini. Jadi di sini secara keseluruhan adalah membahas terkait kemungkinan pengembangan nuklir yang dilakukan di Iran, kemudian juga seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Amerika Serikat memiliki pengaruh yang cukup besar di Timur Tengah, terlebih di Israel, dan juga mereka memiliki ketakutan tersendiri juga terhadap pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran. Sehingga Joe Biden sebagai presiden terpilih untuk saat ini pun melakukan dan memberlakukan sebuah kebijakan yang tentunya dengan adanya perbedaan antara Trump dan juga Biden, jadi cara mereka dalam menyelesaikan masalah atau mendiplomasikan sesuatu itu sangat berbeda. Jadi ketika di zaman Trump waktu itu, Trump itu bisa dibilang sangatlah keras. Terus Iran juga seringkali ditekan, terutama dalam kebijakan ekonominya. Justru berbanding terbalik dengan Joe Biden yang sekarang lebih memilih untuk membenahi kebijakan yang dilakukan dengan melakukan diplomasi yang lebih maksudnya bukan lebih keras, namun agak lebih melunak seperti itu. Karena tujuan utama dari pemerintahan Joe Biden saat ini adalah untuk merubah pandangan dari seluruh dunia kepada Amerika, dan juga merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya adalah unilateralisme, yang sekarang Joe Biden lebih memilih untuk menjadi multilateralism. Di sini juga seperti yang sudah saya review, bahwasannya dalam perjalanan diplomasi ini akan ada hal yang menjadi tantangan bagi Biden, yakni kedua negara terhubung dalam sebuah joint, yaitu JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, di mana dalamnya itu dibahas terkait nuklir yang dimiliki oleh Iran. Pemilikan penggunaan nuklir, kemudian Amerika saat era Trump keluar dari sana karena dirasa mungkin saat itu Trump sudah kehabisan pikiran mungkin saat itu, dan juga Trump juga sudah melakukan hal yang sudah mereka bisa lakukan, menekan Iran, namun Iran tetap terus mengembangkan nuklir yang dimiliki. Di sisi lain, pemberian sanksi ekonomi pada Iran yang dilakukan Trump sebelumnya berlanjut sampai Iran kembali ke kesepakatan dan memenuhi janji serta komitmennya pada JCPOA. Namun diplomasi yang akan ditempuh oleh Biden ini bisa dikatakan sulit untuk dilakukan karena Iran telah gagal memenuhi komitmennya untuk membatasi program pengembangan nuklir sesuai dengan perjanjian tahun 2015 tersebut. Jadi ini adalah sebuah jurnal yang diterbitkan oleh jurnal PIR, volume 6, nomor 2 Februari 2022. Nah, masalah yang bisa saya temukan di sini adalah
due to the journal that I've read, I've seen in there, dikatakan bahwasannya perbedaan apa saja yang ditemukan dalam kebijakan pada era Joe Biden dan Donald Trump terhadap pengembangan nuklir Iran ini. Lalu yang kedua adalah judul artikel yang kedua adalah kebiasaan baru hubungan internasional, potensi kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, ini ditulis oleh Fadil Haidar Sulaiman dan juga Natalia Skartiara. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia volume 9 nomor 1 tahun 2021. Jadi ketika jurnal dibuat, Joe Biden baru saja keluar sebagai pemenang dalam kompetisi perebutan kursi kepresidenan, mengalahkan Trump. Dengan Amerika sebagai hegemoni, sudah tentu pergerakan ataupun kebijakan yang akan dan sudah mereka lakukan sangat diperhatikan oleh negara lain. Indonesia sebagai negara yang juga memiliki hubungan terjalin sudah lama pun melihat adanya kemungkinan kerjasama ataupun mendapatkan bantuan dari Amerika. Lalu sebenarnya tema apa sih yang bisa saya dapat dari jurnal ini? Jadi yang bisa saya lihat bahwasannya temanya adalah potensi atau kemungkinan apa sih yang sebenarnya negara-negara lain itu bisa untuk diwujudkan, terutama apabila negara itu memiliki hubungan dengan Amerika dan saat itu Amerika sudah berganti ke presidenan. Jadi apakah ada potensi lain atau mungkin wujud kerjasama atau bantuan lain yang bisa diterima negara-negara yang sudah menjalin kerjasama dengan Amerika seperti itu. Kemudian juga isi pokok dalam jurnal ini adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan hubungan yang sudah mereka jalin dengan Amerika yang sudah bertahun-tahun dilakukan, dan kini dengan presiden yang baru, Indonesia pun pasti melihat potensi apa sih yang sebenarnya Indonesia bisa dapatkan ketika saat ini Amerika dipimpin oleh Joe Biden. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya Joe Biden memilih Menteri Luar Negerinya yakni Antony Blinken, di mana beliau adalah seorang pemerhati pelanggaran hak asasi manusia dan penegakannya serta peningkatan kualitas demokrasi suatu negara. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya Indonesia itu masih sangat saya bisa katakan Indonesia masih kurang dalam penanganan kasus hak asasi manusia. Seperti di kasus sebelumnya masih sering kali terjadi human trafficking dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kerjasama dan juga pemilihan Menteri Luar Negeri yang dilakukan oleh Joe Biden dengan memilih Antony Blinken, di mana beliau adalah seorang pemerhati pelanggaran hak asasi manusia, sehingga ini adalah sebuah win-win solution seperti itu. Jadi dari Amerika bisa memberikan bantuan kepada Indonesia untuk menyelesaikan masalah HAM yang ada di Indonesia dan juga untuk semakin memperkuat demokrasi dari Indonesia. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Indonesia perlu untuk terus melakukan reformasi agar terciptanya suasana bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mencegah kecaman ataupun penjatuhan sanksi. Maka bangsa kita harus berbenah diri sebelum balasan itu menjadi kenyataan. Karena kerasnya Blinken dan juga Biden terhadap isu kemanusiaan. Nah, di sini kita bisa highlight juga bahwasannya Blinken dan juga Biden adalah bisa dibilang satu kesatuan, di mana mereka sama-sama pemerhati isu kemanusiaan, dan juga apabila nantinya dalam kerjasama ini berjalan dengan lancar atau misalnya ada sedikit permasalahan dan Indonesia tetap tidak bisa merubah hal tersebut, mungkin saja akan ada dampak-dampak yang pastinya akan diterima oleh Indonesia. Seperti itu. Dan bisa dilihat di sini kalau saya simpulkan adalah rumusan masalahnya adalah seberapa besar atau apa saja potensi yang bisa Indonesia terima dengan baru saja bergantinya kepresidenan dari Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah dengan judul artikel arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden, dengan penulis Lisbeth Sitomarang, dan jurnalnya diangkat pada Info Singkat volume 13 nomor 3 Februari 2021. Di sini temanya adalah karena Amerika baru saja menyelesaikan pesta demokrasinya,
sudah tentu mata dunia terpaku kepada Amerika sebagai hegemoni dunia. Jadi dengan presiden yang baru, langkah-langkah apa saja sih yang akan diambil oleh Joe Biden sebagai presiden Amerika terbaru? Seperti itu. Kemudian di sini saya simpulkan, Amerika Serikat diharapkan dapat kembali menjadi aktor utama politik dunia. Hal ini karena pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS mengambil arah kebijakan luar negeri unilateralisme dengan menggunakan semboyan American First, sehingga Amerika Serikat sering terlibat perselisihan dengan sekutu-sekutu AS. Di mana kita bisa lihat American First ini adalah di mana Amerika ini memanfaatkan kekuatan dan juga kemampuan mereka untuk memenuhi national interest-nya seperti itu. Jadi apapun dilakukan untuk Amerika sebagai yang pertama. Dan juga ini berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh Joe Biden. Jadi bisa dibilang seperti yang saya baca juga dalam jurnal-jurnal lainnya, bahwasannya kita bisa menganggap bahwa Biden ini seperti titisan dari Presiden Obama. Yang pertama, kesamaan mereka adalah berasal dari partai yang sama dan juga keinginan untuk mengedepankan multilateralisme, di mana mencari teman sebaik-banyaknya, seperti itu. Lalu juga isi pokoknya adalah AS akan menekankan kerjasama multilateral melalui jalur diplomasi, karena diplomasi adalah bagian dari maksudnya apa yang Joe Biden sangat tekankan, seperti itu. Kemudian juga Joe Biden pun memilih fokus dari diplomasi atau kebijakan luar negerinya, yaitu di Asia. Kemudian juga karena di Asia memiliki negara besar seperti seperti Cina, sehingga Cina mungkin Joe Biden akan melakukan kebijakan luar negeri kepada Cina. Kemudian juga AS membutuhkan Indonesia untuk mengatasi ancaman dari Cina di kawasan Asia. Di bawah kepemimpinan Presiden Biden, posisi tawar Indonesia juga berpotensi semakin meningkat karena Indonesia merupakan mitra strategis AS. Seperti kita ketahui bahwasannya Amerika dan juga Cina sudah sangat dekat dengan Indonesia, karena beberapa kali seperti pada saat kepemimpinan pada masa Presiden SBY, SBY sangat dekat dengan Amerika. Kemudian ketika berubah ke Presiden Jokowi, sangat terlihat bahwasannya pemerintahan sekarang lebih dekat dengan Cina. Jadi seperti pergantian haluan saja sih kalau menurut saya, seperti itu. Jadi untuk rumusan masalah yang bisa saya lihat di sini adalah bagaimana Joe Biden menjalankan perannya untuk merubah kebijakan yang sebelumnya American First menjadi multilateralisme, dan juga mengubah pandangan dunia internasional terhadap Amerika, dan juga menjadikan Amerika ini bagaimana bisa lebih kembali menjadi aktor utama politik dunia. Lalu yang terakhir adalah kebijakan penarikan bantuan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman tahun 2021. Jadi skripsi ini dibuat oleh Gaida Devani Bilkis tahun 2021. Tema utama dari artikel ini adalah adanya perubahan kebijakan, di mana pada tahun 2021 ini adalah sudah mulai masuk kepemimpinan Joe Biden, dan juga pada Perang Yaman ini sebelumnya adalah Amerika sangat sering membantu dengan menurunkan militernya, senjata, dan lain sebagainya. Justru sekarang dengan kepemimpinan Joe Biden, beliau menarik bantuan Amerika dari Perang Yaman tersebut. Jadi di sini adalah pada masa Presiden Donald Trump didukung oleh, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasannya Donald Trump terus menurunkan bantuannya secara militer dan senjata. Kemudian juga di mana kenapa adanya perubahan kebijakan ini, di mana ditarik bantuannya? Alasannya adalah karena Biden menganggap bahwasannya perang ini sudah melanggar hak asasi manusia, dan kita ketahui juga bahwasannya Biden sangat memperhatikan isu kemanusiaan, sehingga
kebijakan ini sangat perlu untuk dilakukan olehnya karena untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah juga, dan juga beliau menyadari bahwa ini adalah hal yang salah seperti itu. Selain dari Joe Biden sendiri sebagai kepala negara dari Amerika yang mengutuk perbuatan ini, Menteri Luar Negerinya yang juga memiliki pemikiran yang sama pun dengan keras mengutuk adanya pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, dengan ditariknya pasukan Amerika dari perang tersebut adalah sebagai bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Biden untuk memberhentikan perang tersebut dan menegakkan hak asasi manusia. Selain itu juga ada keinginan dari pemerintah Amerika, yakni memulihkan status Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik dan mengembalikan Amerika Serikat ke position of trusted leadership di antara negara-negara demokrasi dunia yang telah rusak pada masa pemerintahan sebelumnya. Selain itu, pemerintah Biden juga memiliki doktrin liberal internationalism, yang mana Amerika Serikat akan mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia, sekaligus memperkuat aliansi antar negara demokrasi untuk melawan kekuatan otoritarianisme. Nah, di sini saya bisa lihat adalah problem yang bisa lihat adalah lagi-lagi adalah bagaimana atau mengapa kebijakan ini dibuat oleh Biden dan mengapa ada perbedaan yang berbanding terbalik gitu antara kebijakan di masa Trump dan juga di masa Biden saat ini. Nah, dengan jurnal yang sudah saya review di sini, untuk proposal yang sedang saya siapkan mengangkat tema adalah perbandingan kebijakan luar negeri antara Donald Trump dan juga Joe Biden seperti itu. Jadi saya juga masih ingin lebih memastikan kembali, maka saya sangat ingin bertemu langsung dengan Pak Takdi sebagai dosen pengampu dari seminar mata kuliah seminar hubungan internasional ini, karena juga saya masih ada sedikit kebingungan antara tema yang akan saya ambil, apakah itu kebijakan luar negeri kah atau politik luar negeri yang lebih general. Namun setelah juga berdiskusi dengan kakak tingkat juga, memang dengan sebenarnya yang saya inginkan adalah intinya adalah saya ingin membandingkan antara kebijakan yang dilakukan oleh Joe Biden dan juga Trump seperti itu. Nah, untuk fokusnya sendiri, saya saat ini terpikir untuk mengambil di Timur Tengah, sehingga setelah saya lihat adalah yang paling bisa terlihat adalah kebijakan militer yang dilakukan membandingkan kebijakan militer yang dilakukan oleh Trump dan juga Biden seperti itu, terutama di Timur Tengah. Mungkin judul yang saya angkat adalah seperti itu, perbandingan kebijakan militer yang dilakukan oleh Joe Biden dan Trump seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah perkiraan waktu penulisan. Nah, di sini yang sebenarnya yang saya paling perhatikan adalah ketika saya ingin mengangkat tema dan judul ini adalah perlu adanya feedback seperti itu, perlu adanya bimbingan lebih lanjut sehingga saya bisa lebih yakin dan juga bisa untuk mulai memproses pengerjaan dari proposal ini. Jadi sehingga ketika tema dan judul yang sudah saya ajukan ini sudah di ACC atau bisa dipersilakan untuk diproses, saya akan dengan segera mencoba untuk mengerjakannya seperti itu. Dalam jangka waktu 1 bulan mungkin bisa, tapi mungkin saya memerlukan waktu yang lebih panjang, 1,5 bulan atau 2 bulan seperti itu. Jadi sekian dari presentasi review jurnal yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.